Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat asam lambung, sahabat GERD dan anxiety disorder ya. Dengarkan video saya, jangan lupa di share, jangan lupa dibagikan, di like, dikomentarin. Semoga dengan video ini nanti, atau semoga dengan mendengarkan video ini nanti, teman-teman bisa lebih lega gitu ya, bisa lebih tenang menghadapi permasalahan asam lambungnya, permasalahan GERD-nya, permasalahan anxiety-nya gitu ya, supaya nggak terlalu panik yang berlebihan kayak gitu. Nah teman-teman, jadi keluhan asam lambung itu memang banyak, keluhannya banyak tentunya, dan kadang memang membuat kita itu habis dinasihatin orang jadi lupa gitu ya, ketika keluhannya muncul kayak gitu ya. Tadinya enakan, pas muncul lupa lagi nasihatnya tadi apa, harus tenang, harus ini, harus cuek kayak gitu. Nah ini memang harus dari ini ya teman-teman, harus dari diri kita sendiri yang meyakini bahwa yang kita keluhkan, sensasi yang kita rasakan itu sebenarnya tidak berbahaya kayak gitu ya. Dan itu bisa terjadi, kita bisa yakin seperti itu ketika kita sudah datang ke dokter, kita periksakan, nanti di situ hasilnya normal. Nah baru nanti kita bisa meyakini bahwa keluhan kita itu sebenarnya bukan keluhan-keluhan yang membahayakan nyawa kayak gitu teman-teman. Dan meskipun seperti itu, kita juga nggak boleh menyepelekan gitu teman-teman. Nah jadi kalian semuanya yang punya keluhan asam lambung sampai sekarang mungkin sudah bertahun-tahun belum sembuh, kalian harus tetap semangat teman-teman ya, harus tetap semangat, harus tetap berjuang mencari penyembuhan. Sebenarnya nggak jauh-jauh ya, penyembuhan asam lambung itu nggak jauh-jauh dari diri kita sendiri gitu. Contohnya aja nih, misalkan nih kita mau keluar rumah, ini udah seneng banget mau keluar rumah. Nah tapi pas kita mengambil motor ya, seketika kita itu takut nggak jadi keluar rumah. Nah disitulah PR teman-teman. Maka dari itu tak sebutkan bahwa obat dari asam lambung anxiety itu nggak jauh-jauh dari kita kayak gitu loh. Kalau misalkan kita ini bisa cuek, kita bisa mengesampingkan rasa takut kita, insya Allah kita itu akan lebih cepat untuk sembuh dari masalah GERD dan anxiety teman-teman. Seperti itu ya. Nah itu memang butuh waktu teman-teman. Untuk bisa mencapai titik itu tuh harus kita butuh latihan, kita butuh terapi yang rutin kayak gitu. Nah ini tak sarankan ya buat teman-teman semuanya, monggo mau dijalankan monggo, ndak dijalankan juga monggo. Kita hanya sekedar memberi saran, dan saran itu sudah terbukti ampuh ya untuk mengatasi permasalahan kecemasan yang berdampak pada psikosomatik seperti tensi naik, gemeter, keringat dingin, asam lambung naik dan sebagainya gitu. Sebenarnya teman-teman ini cukup mendengarkan motivasi-motivasi yang baik aja setiap hari ya. Tentunya di jam-jam yang biasa cemas, di jam-jam biasa banyak sensasi kayak gitu, itu teman-teman dengarkan aja itu apa namanya itu nasihat-nasihat, motivasi-motivasi juga teman-teman dengarkan aja seperti itu yang paling gampang. Tetapi yang paling efektif tetap kalau menurut saya itu di versi audio hipnoterapi teman-teman ya, karena di situ nanti ada pemrograman alam bawah sadar. Sekali lagi ini tak sampaikan ya bahwa kita itu dipengaruhi 88% dari alam bawah sadar, dan cemas, takut, gelisah, was-was, pengalaman buruk ya, itu letaknya di alam bawah sadar teman-teman. Makanya kalau misalkan kita berusaha untuk pakai logika gitu ya, kita berupaya untuk menenangkan hati, itu kadang-kadang nggak bisa, menenangkan pikiran itu nggak bisa, kalah, karena memang alam sadar kita itu cuma 12% ya, yang tak pelajari seperti itu 12%. Jadi tetap kalah sama alam bawah sadar yang 88% menguasai ini apa namanya kehidupan kita kayak gitu. Nah maka dari itu teman-teman, ini aja lah apa yang paling mudah, paling murah, pokoknya setiap hari di jam-jam cemas teman-teman dengarkan aja nasihat-nasihat yang baik, beri sugesti yang baik dirinya kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada ketakutan-ketakutan kayak mau pingsan, takut kalau mati di jalan, nah itu harus teman-teman abaikan gitu ya. Itu bukan sebuah firasat bahwa nanti kalian akan mati di jalan, bukan, itu bukan firasat, tapi itu memang karena anxiety kalian itu belum sembuh teman-teman gitu ya. Jadi abaikan aja ya. Mungkin teman-teman ini terlalu banyak ya melihat berita-berita atau konten-konten, misalkan nih kita
tanda-tanda kematian, atau 7 hari atau 40 hari tanda-tanda kematian. Orang yang mau mati itu ada tanda-tandanya, ada firasatnya. Biasanya karena kita kebanyakan dicekokin informasi-informasi seperti itu. Jadi ketika kita mau keluar rumah terus kemudian jangan-jangan nanti di jalan saya pingsan nih, jangan-jangan nanti ada apa-apa di jalan. Nah itu sebenarnya bukan firasat teman-teman, itu karena memang pure karena anxiety kalian tuh belum sembuh gitu. Kalau apa-apa nanti kalian hubungkan dengan firasat, ya firasatnya itu biasanya gini, ini tanda-tanda kalau orang mau mati misalnya, ya nanti selamanya kalian akan terjebak di firasat-firasat itu yang akan tentunya menghambat penyembuhan anxiety gitu loh. Kalau anxiety kalian itu masih tinggi banget, mustahil teman-teman untuk asam lambung, untuk GERD, psikosomatik Anda itu bisa sembuh, mustahil teman-teman ya. Maka dari itu buatlah pikiran kalian senang ya, buatlah happy, buatlah pikirannya tenang. Nah kayak gitu, cuekin aja apa yang menjadi ketakutan-ketakutan dalam pikiran kita, jangan semua dianggap sebagai firasat kayak gitu. Insya Allah nanti nggak butuh lama kok sebenarnya ya. Kalau misalkan, kalau menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman juga, kalau misalkan kita itu mendapatkan penanganannya tepat, pengobatannya tepat, sebenarnya asam lambung itu 3-4 bulan itu sudah sembuh teman-teman ya. Kalau misalkan kita udah lama banget sakit anxiety nggak sembuh-sembuh, itu sebenarnya salah dalam metode penanganannya gitu. Kita masih mengikuti ketakutan kita yang menganggap itu firasat kayak gitu. Kita mimpi buruk aja dianggap firasat, umur sudah nggak panjang kayak gitu biasanya. Maka dari itu ya jangan dianggap semua itu firasat, nggak seperti itu konsepnya ya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tetap semangat ya, nggak berbahaya sebenarnya. Anxiety itu sebenarnya nggak berbahaya, asalkan misalkan nih bersepeda terus anxiety kumat, teman-teman ngebut, nah itu yang berbahaya teman-teman ya gitu. Jadi sebenarnya orang yang lama nggak sembuh-sembuh itu kalau menurut saya ya, saya pribadi itu memang karena dia belum bisa mengelola rasa takutnya, belum bisa mengelola kecemasannya kayak gitu. Kecemasan itu memang kodratnya ada di dalam tubuh manusia teman-teman ya, tetapi memang kalau anxiety ini kan terlalu tinggi kadar kecemasannya sehingga nggak bisa dikontrol dan membuat kita nggak nyaman gitu. Kalau tensi kita tiba-tiba naik itu karena efek psikosomatik ya, karena kita terlalu khawatir, kita terlalu cemas. Itu bukan hipertensi teman-teman, nggak perlu kita minum obat-obatan penurun tekanan darah sebenarnya, karena nanti ketika cemasnya reda itu tensi juga turun sendiri kayak gitu, asam lambung juga sembuh sendiri kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah terus tonton aja video-video terbaru dari saya juga sering upload hipnoterapi seperti itu. Nanti silahkan diikuti, silahkan disimak dan ikuti terapinya, semoga teman-teman lekas sembuh. Nah untuk teman-teman nanti yang mau berikhtiar menggunakan madu aslam GERD, silahkan bisa dibuka link deskripsi ya. Di deskripsi itu ada link pembelian, ada Shopee, ada TikTok, ada WA seperti itu. Madu aslam GERD alhamdulillah sejak tahun 2020 itu sudah membantu ribuan orang, sudah terjual puluhan ribu pieces. Nanti silahkan diminum ya, diminum sehari 2 kali, 2-3 sendok makan, bentuknya seperti ini madu aslam GERD. Nah, ya. Semoga bantu teman-teman semuanya. Jangan lupa di share. Assalamualaikum.